Assalamualaikum teman-teman sahabat petani. Hari ini saya mau update perkembangan tanaman tomat rampai yang kami tanam di lahan sawah. Dan tanaman tomat rampai ini kita tumpang sari dengan sawi putih. Hari ini genap di usia 45 hari setelah tanam. Saya mau tunjukkan kepada teman-teman seperti apa kondisi tanaman tomat rampainya, dan kebetulan hari ini juga kita mau panen sawinya ya. Yuk buat teman-teman yang penasaran pengen lihat seperti apa perkembangan tanaman tomat rampai yang ditumpang sari dengan sawi putih. Yuk kita lihat kondisi tanamannya. Oke teman-teman sahabat petani, ini kondisi terkini tanaman tomat rampai usia 45 hari setelah tanam. Dan saya bisa tunjukkan kepada teman-teman, buahnya sudah terlihat banyak ya. Sudah mulai besar. Dan memang untuk jenis tomat rampai lokal ini bisa dipanen di usia kurang lebih 2 bulan setelah tanam. Wah, itu di dalam-dalam ini sudah buahnya sudah besar, dan ini tingginya sudah setengah dari lanjaran ya, 1 meter lah rata-rata. Nah, ini untuk tanaman sawinya ya teman-teman, yang hari ini mau kita panen. Jadi budidaya tomat rampai tumpang sari dengan sawi ini saya katakan berhasil lah ya. Jadi tomat rampainya normal dan tanaman sawinya juga bagus ini teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti setelah sawinya kita potong, ini pertumbuhan tomat rampainya akan lebih cepat lagi ya. Nah, ini tomat rampai lokal Lampung Barat. Ini sudah banyak ya teman-teman yang pesan bibit dan sudah mencoba membudidayakan. Mudah-mudahan saya doakan semoga teman-teman yang membudidayakan tomat rampai ini bisa berhasil di daerah teman-teman. Sekaligus saya nanti pengen tahu bagaimana perkembangan tomat rampai yang teman-teman budidayakan, khususnya yang mencoba membudidayakan di dataran rendah. Karena ini di dataran tinggi ya teman-teman, untuk budidaya tomat rampainya di ketinggian kurang lebih 800 mdpl. Alhamdulillah tanaman tomat rampainya mulus. Untuk di daerah kami saat ini teman-teman yang membudidayakan tanaman tomat, ini rata-rata sekarang terkena bercak daun. Tapi untuk tomat rampai nih mulus, jadi nggak ada yang terkena bercak daun. Alhamdulillah. Ini kemarin ada yang nanya juga tahan penyakit apa enggak gitu ya. Alhamdulillah untuk tomat rampai insya Allah walaupun ini lokal turunan, tomat rampai ini tahan penyakit. Nah, jadi teman-teman, untuk budidaya tomat rampai ini kan kemarin sudah kita review ya di lahan ini, dari usia 1 minggu setelah tanam sampai dengan 1 bulan. Pemupukan ya kita dengan cara dikocor ya, dikocor. Untuk usia 1 minggu setelah tanam sampai dengan 3 minggu kita menggunakan NPK 1616 plus Ultradap. Nah, setelah pengocoran 3 kali itu sampai dengan saat ini kita sudah beralih dari Ultradap ke MKP. Untuk dosis dari NPK 1616-nya kita buat meningkat dari
Pemupukan pertama itu 1 kilo, ya. Pemupukan yang kedua 1,5, pemupukan yang ketiga 2 kilo, yang keempat 2,5 kilo plus MKP sekarang. Itu ya teman-teman. Jadi MKP itu kita aplikasikan ke tanaman dengan cara dikocor bersamaan dengan NPK 1616 yang tujuannya agar bakal buah ini bisa keluar serentak dan banyak. Kita berharap tanaman ini bisa berbuah dengan lebat. Makanya kita pakai MKP di usia masa generatifnya. Kemudian untuk penyemprotan kita lakukan 5 hari sekali. Yang kita pakai di sini Wendry, bahan aktifnya klorotalonil dan Bendas. Kemudian untuk inseknya kita pakai Biokron atau Kurahkron. Jadi itu saja teman-teman untuk budidaya tomat rampai. Jadi untuk pemupukan maupun penyepraiannya termasuk bahan-bahan yang kita gunakan itu simpel. Itu saja. Nah, ini teman-teman, kita hari ini sekaligus mau mulai panen sawi putih ya. Coba Kang Dedek angkat, Kang Dedek. Kita lihat. Nah, ini ya. Tanaman sawi putih. Oh, ada 2 ya. Ada 2 batang. Jadi di usia 45 hari setelah tanam, di saat kondisi tanaman tomat rampai ini sudah mulai kelihatan buahnya agak besar, ini kita panen sawinya. Jadi memang kita usahakan di sini, walaupun memang agak sulit ya teman-teman, untuk tomat rampai ini sulit untuk ditumpang sari, tapi kita coba dan alhamdulillah ini berhasil. Walaupun sawinya agak tertutup di bawah rimbunnya tanaman tomat rampai, tapi alhamdulillah masih lumayan bagus. Dan ini juga salah satu trik ya teman-teman untuk meminimalisir modal. Paling enggak dari hasil sawinya ini bisa mengurangi modal lah yang sudah dikeluarkan gitu ya. Jadi memang kita berusaha gimana caranya membudidayakan tanaman dengan tumpang sari. Nah, ini tanaman rampainya alhamdulillah sehat, subur. Dan ini sawinya teman-teman, sehat juga ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa panen sawi. Dan kita ada lahan yang lain juga ya teman-teman, selain di lahan ini yang kita coba membudidayakan tomat rampai. Tumpang sarinya dengan buncis ya Kang Dede ya. Iya, ya. Tumpang sarinya dengan buncis. Nanti kita coba bagikan juga reviewnya kepada teman-teman kalau memang itu berhasil ya. Jadi buncisnya kita tanam di tiap-tiap lanjaran ini, daripada lanjarannya nganggur. Jadi untuk lahan yang satunya lagi kita coba tumpang sarinya dengan buncis. Untuk sekedar tambahan informasi ya buat teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman tomat rampai. Berapa sih potensi hasil dari budidaya tomat rampai? Jadi kalau berdasarkan pengalaman di daerah kami, untuk membudidayakan tomat rampai di luas lahan satu rantai itu ukuran 400 meter persegi lahan ya teman-teman. Kalau teman-teman punya lahan yang ukurannya persegi, itu ukuran 20 kali 20, itu 400 meter persegi. Jadi untuk 1 hektar itu 25 rantai. Nah, potensi hasil untuk 1 rantai atau 400 meter persegi lahan itu bisa mencapai 1 ton. Jadi walaupun tomat rampai ini ukurannya kecil ya teman-teman, tapi potensi hasilnya lumayan. Rata-rata bisa mencapai 1 ton per rantai, asalkan kondisi tanamannya sehat dan normal ya.
Itu sekedar gambaran atau informasi tambahan buat teman-teman yang kepingin membudidayakan tanaman tomat rampai. Dan di sini kalau kita lihat mungkin pertumbuhan tanaman tomat rampainya belum begitu tinggi ya teman-teman. Apa mungkin salah satunya karena efek dari tanaman tumpang sarinya, sehingga ini agak berdesakan dan mungkin nutrisinya juga berebut. Nanti kita coba lihat lagi setelah tanaman sawinya kita panen. Mudah-mudahan pertumbuhan dari tanaman tomat rampainya ini bisa lebih cepat lagi. Nah, tapi walaupun belum seberapa tinggi tanaman tomat rampainya, tapi kalau kita lihat dari bunga dan buahnya, ini tergolong rapat. Dan saya simpulkan berhasil lah untuk budidaya tomat rampai tumpang sari dengan sawi. Dan ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau coba membudidayakan tomat rampai tumpang sari dengan sawi atau ya tanaman jenis lain yang ukurannya pendek. Oke ya teman-teman sahabat petani, itu saja review kami kali ini budidaya tomat rampai tumpang sari dengan sawi putih usia 45 hari setelah tanam. Semoga ada informasi yang bisa teman-teman dapatkan dan semoga apa yang kami bagikan di video kami kali ini bisa menginspirasi teman-teman sahabat petani. Terima kasih sudah selalu setia menyaksikan video kami di channel YouTube Sahabat Petani Lampung. Tunggu video kami selanjutnya, akan kami review tanaman tomat rampai siap panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.